Buku ini biasa aja. Kalau kamu lagi cari buku dengan nilai sastra yang tinggi, buku dengan diksi atau pemilihan kata yang sulit banget untuk dipahami, yang kalau kamu baca itu kamu harus sampai searching lagi, ini maksudnya apa sih? Atau buku yang mengandung nilai motivasi yang tinggi, yang mind blowing, yang ketika kamu baca, kamu sampai mikir, oh kok gue gak pernah kepikiran ini ya sebelumnya? Maka, bukan buku ini yang kamu cari. Halo teman-teman, aku Sarah, mahasiswa komunikasi, dan aku mau sedikit cerita tentang buku yang baru aja aku selesai baca, yaitu buku ini, seri Ikigai, Japanese Art to Stay Young When We're Growing Old. Singkatnya, buku ini menceritakan bagaimana cara orang Jepang untuk tetap awet muda ya, dimana orang Jepang itu memang usianya bisa sampai ratusan tahun, dan bagaimana sih caranya mereka supaya stay young, physically and mentally di saat umur mereka terus bertambah. Sejujurnya ketika pertama kali baca buku ini, aku berekspektasi kalau buku ini akan menjadi buku yang isinya extraordinary, karena ini merupakan salah satu life key ya gitu. Apa sih yang berusaha disampaikan dari si autornya ke kita sebagai pembaca? Gimana cara untuk stay young gitu? Gimana cara supaya kita physically and mentally itu merasa muda terus di saat umur kita bertambah? Tapi ternyata si autor hanya memberikan nasihat-nasihat atau petuah yang sebenarnya memang mungkin kita udah tahu sebelumnya, cuma kita lupa atau somehow kita ignore, kita sengaja untuk lupain. Contohnya ada dalam satu chapter buku ini menjelaskan how to deal with anxiety, dimana kita selama ini mencari jawaban dari pertanyaan ini ya, gimana sih cara kita nyelesain kecemasan kita gitu, ataukah kita terlalu doom scrolling, ataukah kita memiliki trauma, ataukah kita ABC, dan buku ini menjawab dengan jawaban yang cukup simpel. Kita cek terlebih dahulu katanya, apakah jam tidur kita sudah cukup? Oh iya, mungkin selama ini kita kurang tidur, mungkin selama ini kita tidur terlalu larut, atau mungkin kita tidak menjaga pola makan kita. Ini jawaban-jawaban sederhana, tapi somehow masuk akal. Dan mungkin ini juga jadi jawaban yang sering disampaikan kepada orang tua kita ketika kita mengeluhkan hal ini. Jawaban yang kita sering abaikan, tapi mungkin itu jawabannya. Atau ketika kita ngerasa, loh, kok hidup kita kayaknya gini-gini aja ya? Kok hidup kita tuh rasanya kurang menggairahkan gitu? Buku ini simply menjawab, oh, itu mungkin karena kamu kurang olahraga. Berapa kali kamu dalam sehari jalan kaki? Jalan kaki aja, bukan olahraga yang besar. Berapa kali dalam sehari kamu coba untuk meditasi? Atau bahkan dalam seminggu, atau bahkan dalam sebulan, ada nggak kamu berolahraga, kamu bermeditasi, kamu menyediakan waktu luang untuk diri kamu sendiri untuk sekedar berpikir atau journaling?